Benz Radio 106,2 FM. Abang None, hello. Pokari Sweat saat sahur jaga ion tubuh. Hari ini Abang None, gue tuh sebenarnya kedatangan tamu yang spesial banget. Nah, buat Abang None yang penasaran, jadi hari ini kita kedatangan tamu dari Pokari Sweat. Kita bakal ngobrol nih seputar sahur dan juga pentingnya jaga cairan tubuh, gizi gitu kan. Apalagi buat Abang None yang belum tahu soal pergizi-gizian nih. Hari ini kita punya tamu spesial, ada ahli gizi yang namanya Faiza Kamila. Cantik banget namanya, kayak orangnya. Dan beliau nih ya bakal berbagi ilmu seputar tubuh, apalagi pas puasa. Karena kan puasa ya capek nih, gak boleh minum, gak boleh makan. Nah, beliau nih bakal share tipsnya. Jadi buat Abang None jangan kemana-mana ya, karena bakal ada sesuatu yang menarik yang bakal disampaikan nanti. Stay tune terus. Benz Radio 106,2 FM. Kita sapa aja yuk kakak-kakak cantik yang ada di sini. Hello. Halo. Dari siapa? Di mana? Dan namanya siapa? Oke. Halo. Aku Fai. Oke. Ya, aku kalau tinggal dari Jakarta Selatan. Aku nutritionist dari Pokari Sweat. Oh, keren banget. Susah nggak sih kira-kira buat jadi nutritionist? Kalau dibilang susah pasti susah ya, karena kita harus nempuh pendidikan dulu nih kurang lebih 4 tahun dan ada tambahan juga nih kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Jadi banyak banget yang dipelajari. Apalagi kan kalau soal gizi itu kan lengkap banget ya. Semuanya dipelajari gitu ya. Jadi gimananya pas ke tubuhnya itu bermanfaat apa yang kita konsumsi semuanya gitu. Harus detail juga kan ya. Yes, betul. Soalnya kalau misalnya salah fatal banget ya. Iya kan? Iya, karena istilahnya you are what you eat, Kak. Jadi apa yang dikonsumsi itu akan menggambarkan diri sendiri. Keren banget. And di sebelah kita ada siapa lagi? Halo Kalea, nama aku Putri. Aku dari Brand Communication Executive Pokari Sweat. Say hi dulu ke Kak Putri. Halo. Jadi hari ini kita bakal berbincang-bincang seputar puasa. Itu kan butuh banget yang namanya cairan atau hidrasi ya Bang None. Kita butuh gizi juga ya. Nah, jadi apa yang pengen gue tanyain pasti berdampak banget buat Abang None. Penting banget nih. Apalagi buat yang cewek-cewek ya. Itu rata-rata kan lebih mudah untuk lemas karena cadangan lemaknya mungkin lebih dikit gitu kan. Nah, gue mau nanya nih. Aku mau nanya, mau dipanggil kakak atau misalnya dipanggil kakak, mbak, ibu, mau dipanggil siapa nih? Kakak aja kali ya. Baru lagi. Berarti masih muda dong. Betul. Nah, kita langsung aja nih. Hari ini gue mau nanya soal gimana sih kalau misalnya kita lagi puasa, itu kan kita nggak boleh minum. Ya. Tapi sementara kan cairan tuh penting ya untuk tubuh. Sebenarnya sepenting apa sih buat pas puasa itu cairan tuh? Oke, jadi betul banget ya, penting banget nih Kak ya. Jadi apalagi kan kita berpuasa di bulan Ramadan ini kan sebenarnya 12 bahkan 14 atau bahkan ada 15 jam. Walaupun kita setiap hari itu kan memang puasa ya, dari tidur misalnya terus nanti bangun sarapan itu akan baru makan itu puasa. Tapi kan kalau lagi Ramadan ini kan puasanya jauh lebih panjang. Jadi apa yang kita konsumsi itu penting banget gitu ya, dari mulai makanan dan juga asupan cairannya gitu. Jadi penting banget untuk diperhatikan apa yang dikonsumsi terutama saat di sahur gitu, karena kan yang kita pilih itu akan membuat kita selama berpuasa itu jadi kuat gitu ya, anti dehidrasi, nggak lemes misalnya seperti itu. Udah gitu ibadahnya tentunya jadi lancar dan semangat gitu. Berarti kita harus minum yang banyak tuh pas sahur. Iya, sebenarnya kita juga nggak boleh fokus hanya pas sahur aja, tapi dari kita berbuka gitu ya, dari berbuka terus nanti pas malamnya sebelum tidur, nanti pas bangun tidur pas sahur sampai sebelum imsak itu harus dibagi rata. Jadi kayak biar nggak kembung gitu ya kalau misalnya langsung terlalu banyak yang konsumsi. Benar. Kalau satu tronton gitu kan gak mungkin. Tapi anyway, minuman yang cocok buat buka puasa dan buat sahur tuh apa sih? Apakah kolak pisang gitu? Yang tepat deh intinya. Oke, jadi sebenarnya faktanya dulu ya, bahwa tubuh kita itu 60-70% itu adalah cairan, Kak. Jadi ada yang di plasma darah, ada yang di sel tubuh dan jaringan. Jadi
secara nggak langsung tubuh kita udah isinya air, otomatis harus diganti nih cairannya dan elektrolit tubuhnya juga gitu. Nah faktanya tubuh kita itu ada elektrolit seperti natrium dan kalium juga. Jadi penting banget untuk diganti atau di recharge gitu ya, diisi gitu ya. Jadi selama kita berbuka dan sahur itu harus diisi. Jadi pas dari pagi sampai siang tuh nggak ada lemes gitu ya, karena elektrolitnya udah berkurang dan sebagainya. Jadi minuman yang tepat adalah ya minuman berion tentunya yang ada kalium dan natriumnya juga. Jadi bisa dicegah nih, jangan sampai ion bocor ya kalau kata Pocari Sweat gitu. Tapi ngaruh banget sih, ion tuh ngaruh banget. Setiap kali aku habis olahraga, itu kan banyak keringat nih, ya kan, keringat muncul atau keluar gitu. Itu kerasa banget kalau misalnya kita minum minuman yang berion tuh kerasa banget. Jadi lebih seger gitu ya. Iya, benar. Soalnya aku sering olahraga juga gitu, lari atau misalnya olahraga berat, angkat beban, itu guna banget untuk nge-boost tenaga. Apalagi lagi puasa ya, berarti itu akan cukup banget gitu ya menjaga tenaga kita. Tapi bedanya nggak bisa siang-siang. Bener, batal loh kayak gitu. Setengah hari jadi. Tapi anyway, sebenarnya kalau misalnya kita nggak tahu nih, aduh, gue nggak tahu kalau misalnya gue dehidrasi itu kayak gimana. Emang tanda-tandanya apa aja sih? Kalau misalnya kayak, kayaknya gue kekurangan air deh gitu ya. Oke, jadi dehidrasi itu sebenarnya gampang sih ya. Yang pertama, kalau kita ngerasanya hausnya sampai berlebihan, kayak udah haus banget gitu ya, atau bahkan kayak jadi lemas gitu, atau bibirnya pecah-pecah gitu ya, kering, itu juga jadi udah gambar dari dehidrasi. Atau bahkan sampai kayak ada yang pusing, sakit kepala, itu bisa disebut sebagai dehidrasi juga gitu. Makanya penting banget untuk dicegah gitu ya. Jadi jangan sampai nanti lemes di tengah-tengah gitu ya, jadinya gimana ya puasanya gitu ya, jadi nggak semangat. Jadi penting banget untuk disediakan dulu gitu ya asupannya, cairannya dari sahur gitu, jadi untuk mencegah dehidrasi itu. I see. Tapi sebenarnya kalau misalnya perbanyak air, terus misalnya pas sahur nih, pas sebelum kita puasa, minumnya kopi, teh, pokoknya yang manis-manis gitu, itu ngaruh nggak, bikin jadi dehidrasi gitu nggak? Atau mungkin malah jadi nggak dehidrasi itu gara-gara itu? Oke, nah ini menarik banget untuk kita bahas. Jadi sebenarnya kayak yang tadi kalian sebut ya, teh atau kopi itu dia bisa disebut sebagai satu atau salah satu makanan yang atau minuman yang menyebabkan namanya diuretik. Pernah dengar kali ya diuretik, Kak? Wah, itu belum tuh. Jadi diuretik itu adalah efek dari kita mengonsumsi minuman yang mengandung kafein. Gitu. Iya. Efeknya jadi kayak gampang gitu. Pengen buang air kecil aja sih gitu ya, kayak dikit-dikit kebelet gitu. Jadi karena kita konsumsi kafein berlebih itu biasa bikin efek tersebut. Jadi kalau misalnya saat sahur kita udah minum kopi, teh gitu ya, atau segala yang mengandung kafein tadi, diuretik, otomatis kan lebih banyak yang keluar gitu ya. Jadi better kita udah mantepin aja gitu ya dengan minum minuman yang sesuai tentunya. Jadi harus dihindari nih agar tidak terjadi dehidrasi gitu sih, Kak. Ngaruh banget berarti ya. Berarti aku salah dong selama ini kalau misalnya konsumsi kopi sebelum puasa. Iya kan? Gitu. Jadi lebih haus dong berarti harusnya. Karena kan cairannya lebih banyak yang keluar. Yes, betul banget. Pantesan. Itu juga mungkin sebabnya bibir aku tuh sering banget pecah-pecah. Padahal Iya. sebenarnya udah minum air gitu. Apakah airnya kurang? Ternyata airnya bukan air minum, air kopi. Anyway, sebenarnya kalau misalnya tapi bener juga sih. Aku tuh emang lumayan sering untuk dehidrasi. Karena tapi bener, orang Indonesia terutama Gen Z ya, sekarang lebih familiar sama minuman manis kan daripada air mineral gitu kan. Iya. Kan. Tapi ya banyak banget sebenarnya pertanyaan yang pengen kutanyain. Tapi kita stay tune terus karena setelah lagu yang satu ini kita bakal ngobrol lagi. Jangan kemana-mana ya, Abang None. Abang None masih sama Alia di Benz Radio dan kakak-kakak yang cantik. Halo. Hai, Kak Putri dan Kak Fai. So, tadi kan kita udah ngobrol banyak banget ya soal ion, ya kan. Nah, sebenarnya ion tuh apa sih? Dan gunanya buat tubuh tuh apa sih? Oke, jadi ion itu adalah garam-garam mineral yang larut di dalam cairan tubuh kita. Nah,
Nah, garam-garam mineral atau ion inilah gitu yang ngebantu simpan cairan kita tuh lebih lama di dalam tubuh kita. Makanya minuman yang mengandung ion biasanya itu akan menjaga cairan tubuh kita tuh lebih terjaga lebih lama gitu. Nah, contohnya Pocari Sweat, dan misalkan kalau kita lagi berpuasa makanya tidak gampang untuk dibuang sama tubuh kayak buang air kecil. I see. Oh begitu. Nah, dengar-dengar ion ini ada di Pocari Sweat dong. Betul dong. Oke, tapi kenapa harus Pocari Sweat? Yes, betul banget. Jadi kenapa harus Pocari Sweat? Karena Pocari Sweat ini adalah minuman yang komposisinya mirip banget dengan cairan di dalam tubuh kita. Mungkin tadi juga udah dijelasin sama Kafei kalau di dalam tubuh kita itu 60%-nya itu bahkan cairan gitu ya. Nah, makanya Pocari Sweat ini itu bisa banget mengembalikan ion tubuh kita yang hilang dan juga bermanfaat menjaga cairan tubuh kita apalagi pada saat sedang berpuasa. I see. Oh, jadi semirip itu sama cairan di tubuh kita. Oh, pantesan efeknya kerasa banget. Tapi anyway, aku mau nanya dikit. Buat aku nih ya, kayak aku, anak-anak kayak aku nih, yang Gen Z lah biasa lah, yang punya asam lambung, tapi tetap aja gitu kan, ngeyel. Itu kan biasanya bisa gampang mah dong, gampang sakit gitu lah lambungnya. Tapi kira-kira apakah Pocari Sweat ini dan minuman yang mengandung ion itu bisa ngebantu untuk meredakan mah nggak sih? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang GERD atau sakit lambung gitu, asam lambung. Nah, semua orang sebenarnya punya cairan lambung tadi, tapi kan dia itu ada yang naiknya ternyata terlalu berlebih gitu. Jadi kadang suka sampai ke kerongkongan, panas gitu ya, dadanya panas dan sebagainya, atau bahkan sampai ngerasa pahit. Nah, itu sebenarnya kita bisa tarik ulur ke belakang dulu nih dengan pola makannya juga seperti apa, pemilihan jenis makannya juga seperti apa. Apakah udah seimbang atau belum, komponennya udah lengkap atau belum. Nah, terus juga harus diperhatikan juga minumannya seperti apa. Apalagi kan kalau kita udah tahu atau sadar kita udah punya GERD itu otomatis kan harus diperhatikan segala makanan dan minuman yang masuk. Apalagi yang kayak cenderung misalnya punya rasa pedas, asam dan sebagainya, itu kan perlu untuk diperhatikan. Iya, benar. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang gimana Pocari Sweat-nya ini gitu ya, itu sebenarnya bisa untuk membantu lebih ke memaksimalkan komponen elektrolit gitu. Jadi sebenarnya di segala jenis makanan itu kan mengandung elektrolit kayak natrium itu kan pasti ada juga di lauk pauk dan sebagainya. Kalium dari buah, sayur juga ada. Nah, lebih dimaksimalkan lagi gitu bisa dengan cara minum Pocari Sweat ini. Karena kan biasanya Gen Z gini agak susah nggak sih makan sayur atau buah gitu ya. Jadi bisa dimaksimalkan gitu elektrolit tubuhnya dengan cara minum Pocari Sweat gitu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi mungkin ya Kak dan teman-teman yang mengalami asam lambung ini, jeda makan dan tidurnya gitu harus perhatikan. Itu PR aku sih. Kalau makan sehat tuh makan, maksudnya makanan yang bukan yang misalnya ya pokoknya yang real food gitu lah. Aku suka sayur, suka daging gitu. Tidur sih. Itu susah gadang ya. Susah banget. Ini dia lihatnya. Kelihatan kan? Iya, jadi itu susah banget. Iya, jadi nggak boleh terlalu dekat gitu. Jadi setelah makan itu jangan langsung tidur. Agar bisa dicerna dulu nih semuanya nih konsumsi gitu, elektrolit tubuhnya, zat gizi-gizinya dicerna. Jadi pas besoknya tuh jadi nggak gampang naik asam lambungnya gitu sih Kak. Tapi banyak loh orang yang misalnya susah tidur tapi makan dulu biar kan karbohidratnya naik tuh, gulanya naik kan, bisa ngantuk kan. Nah itu jadi stimulus gitu. Tapi salah tuh. Sebenarnya kalau terlalu overpowering juga dari karbohidratnya atau gulanya tuh juga nggak boleh sebenarnya. Gitu. Jadi better semuanya yang seimbang lah gitu ya. Jadi jangan ada yang terlalu banyak karbonnya biar kayak gampang ngantuk, ya udahlah banyakin karbonya, enggak gitu kan. Jadi harus tetap nerapin tadi gizi seimbang plus ada minumnya juga gitu. Emang pola tidur tuh ngaruh banget sih buat kesehatan. Iya, benar. Tapi kenapa itu susah banget ya dijaga? Ya susah banget gitu ya. Kan nggak mungkin. Apakah insomnia gitu kan? Nggak mungkin dong tiba-tiba. Karena kan masih tetap bisa tidur malam. Cuma pola tidurnya aja jadi keubah kan. Iya betul. Jadi sebenarnya beberapa permasalahan Gen Z juga gitu. Ngomong soal Gen Z, berarti ya di bawah Gen Z, Gen Alpha nih buat anak-anak, pengaruhnya untuk minum ion dan misalnya untuk gizinya tuh gimana sih?
Mungkin kalau dari Pocari Sweat-nya sendiri itu udah aman banget untuk dikonsumsi, bahkan dari umur 1 tahun. Karena biasanya pada usia itu anak-anak tuh udah boleh makan menu atau makanan keluarga. Jadi pencernaannya udah berkembang sempurna gitu. Apalagi Pocari Sweat ini juga tanpa mengandung bahan pengawet dan pemanis buatan. Jadi udah aman banget untuk dikonsumsi. Keren banget, beneran 1 tahun bisa. Betul, 1 tahun. Bahkan katanya susu kemasan-kemasan aja ya, itu belum bisa loh 1 tahun. Wow. Oke. Apalagi kalau kita lihat anak tuh lagi aktif-aktifnya gitu, otomatis kan dia berkeringat dan sebagainya. Jadi elektrolit ini nggak cuma keluar dari urin aja, tapi dari keringat, dari kita nafas juga. Jadi perlu untuk diganti cepat gitu. Iya, perlu elektrolit yang hilangnya. itu ya. Ya adekku juga suka sih. Iya. Masih 3 tahun by the way. Jadi perbedaan umurnya kan gapnya lumayan jauh. Tapi ngaruh juga nggak kan ke gizi-gizinya gitu. Ya tadi sebenarnya cukup berpengaruh gitu, karena kita lihat lagi untuk menunjang agar tetap tubuhnya tetap aktif, perkembangan juga oke gitu ya. Jadi perlu banget untuk dicukupi segalanya, dari asupannya juga, cairannya juga. Jadi biar tetap menunjang lagi aktif-aktifnya lah, istilahnya seperti itu sih kan ya. Paham. Oh. Jadi bagus banget untuk menunjang. Tapi by the way, aku dapat nih info tentang keunggulan dari Pocari Sweat. Jadi komposisinya ternyata itu mirip banget sama cairan tubuh, sehingga dia tuh bisa cepet banget diserap sama tubuh Abang None. Dan diserap juga lebih baik sama tubuh. Jadi bisa simpen cairan lebih lama. Jadi bantu banget nih buat lo Abang None yang cegah dehidrasi, yang sering pecah-pecah tuh, yang sering kering bibirnya, atau cegah ion dalam tubuh bocor pas puasa. Nah, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya udah dibuktiin loh dari beberapa penelitian ilmiah yang dilakukan. Dan yang paling penting, kalau Pocari Sweat itu nggak mengandung pengawet sama sekali atau pemanis buatan, bahkan pewarna. Buat abang none yang masih penasaran, stay tune terus di Benz Radio, jangan kemana-mana. Halo Abang None. Benz Radio 106,2 FM. Yo, hello, bener. Sadly kita ada di penghujung acara. Aduh, sedih banget. Gue masih sama kakak yang cantik di sini. Hello Kak Putri dan Kak Fai. Halo. Sedih banget ternyata. Sudah di penghujung acara. Kok cepat banget ya? Betul. Iya bener ya, cepet ya. Iya ya. Tapi puasa juga cepet loh. Kayak tiba-tiba udah seminggu lagi lebaran. Oh iya betul. Iya, seminggu lagi kan. Nggak kerasa kan? Iya, Kan? bener, Iya. bener, Apakah bener. karena enjoy atau karena waktu itu yang semakin cepet? Serem gak sih? Serem. Aduh. Soalnya dulu waktu aku TK atau SD itu kayak kerasa banget puasanya. Jadi Nungguin puasa banget. gitu ya. Kok sekarang kayak waktu Tiba-tiba makin aja. kayak makin cepet gitu ya? Kenapa ya? Karena banyak yang Aneh ya, dikerjain gak sih, jadi kayak nggak fokus mikirin kapan azan gitu nggak? Iya juga tuh, bisa jadi tuh. Karena kan ya misalnya nih tiba-tiba udah sejam aja itu kan Iya, nggak kerasa bener, kan. bener. Karena kita ngerjain sesuatu gitu. Kalau kita nungguin itu bakal lama sih. Iya bener-bener. Tapi by the way nggak kerasa kita udah ngobrol panjang banget dan udah banyak banget ilmu yang aku dapetin, yang abang Nani juga dapetin, ya kan? Thank you banget ya kakak yang cantik udah berbagi wawasan hari ini. Terima kasih juga. Thank you. Iya, mungkin ada kata-kata untuk Abang None hari ini, kata-katanya dong. Oke. Kalau dari aku semangat ya untuk puasanya, karena sedikit lagi lebaran. Walaupun kayak mungkin tadi aku udah dengerin ada yang udah nyiapin kue lebaran, udah ada nyiapin baju lebaran. Itu tetap harus maksimalkan juga nih stamina kita di 10 hari terakhir gitu ya, dengan cara pilih makanan yang sesuai, dengan juga minuman yang sesuai. Jadi biar tetap bersemangat dan ibadahnya juga tetap lancar sih Abang None. Oke, mantap, keren banget, gokil. Untuk Kak Putri, Oke, kalau dari aku paling semangat untuk ibadah puasanya untuk beberapa hari lagi. Oke. Paling jangan lupa, jangan fokus juga kepada buka puasa, tapi juga sahur juga itu sangat penting. Apalagi Betul, konsumsi betul. makanan dan minuman juga
juga yang Oke. komposisinya seimbang juga. Yes. Dan untuk minuman yang mengandung ion kayak Pocari Sweat biar nggak dehidrasi sama puasanya beraktivitas Oke. puasanya juga lancar seperti itu. Dan I jangan lupa see. juga buat stok Pocari Sweat-nya di rumah untuk berbuka puasa dan juga menemani sahur karena lagi banyak banget promo-promo di berbagai supermarket gitu. Oke. Jadi Pocari Sweat saat sahur jaga ion tubuh. Keren banget. Itu dia Abang None, thank you ya udah nemenin Abang None hari ini dan dengerin tuh. Kalau misalnya nggak cuma fokus ke buka puasa atau ke sahurnya doang, bukan salah satu tapi dua-duanya. Nah, buat Abang None yang masih penasaran dan punya pertanyaan banyak, yes, lo bisa langsung telepon aja ke layanan konsumen di 0800 168 7852. Gue ulang nih, 0800 168 7852 atau ke websitenya Pocari Sweat di www.pocarisweat.id. Thank you buat kakak yang udah nemenin hari ini. Say bye-bye. Bye. Thank See you. you See you. in nextnya mungkin. Halo Abang None.